Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku ngebahas salah satu topik yang sering sekali ditanyakan oleh para orang tua tentang pemilihan tempat untuk terapi anaknya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah, Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini, dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Oke Mam, seperti yang aku bilang tadi, kalau di video kali ini aku akan ngebahas tentang tips memilih tempat terapi yang oke untuk anak-anak kita. Karena ini penting banget untuk menunjang progres perkembangan anak-anak kita, anak-anak yang special need, mau itu autis, hiperaktif, ADHD, tunagrahita, dan yang lain sebagainya. Nah, beberapa hal ini harus diperhatiin supaya nanti perkembangannya itu cepet, bagus, dan tenaga yang udah kita keluarin, anak kita keluarin itu nggak sia-sia. Nah, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tempat terapi? Di sini aku udah rangkum beberapa hal. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu fasilitas. Jadi, Mam, kalau misalnya mau memilih tempat terapi, Mam itu harus tahu dulu fasilitas di tempat terapinya itu apa aja. Menunjang nggak kira-kira dengan kebutuhan anak kita. Jadi misalnya, kalau misalnya Mam sudah memutuskan anaknya untuk terapi, disarankan oleh dokternya untuk terapi. Nah, sebaiknya begitu ke tempat terapinya itu ditanya fasilitasnya apa aja. Dicocokkan antara kebutuhan terapi anak dan fasilitasnya. Misalnya, anaknya itu butuh beberapa terapi. Seperti untuk anak autis itu ada beberapa terapi. Aku sudah pernah bikin videonya untuk terapi anak autis, bisa klik di atas ya. Nah, itu kan ada SI-nya, sensor integritas, ada okupasi, ada terapi bicara. Nah, terapi-terapi yang aku sebutin tadi itu fasilitasnya terpenuhi enggak sama tempat terapinya. Jangan sampai ada salah satu terapi yang dibutuhkan tapi di tempat terapinya itu tidak memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk sensor integritas itu kan perlu banyak alat-alat atau untuk merangsang sel motorik halus, sel motorik kasar. Nah, itu kira-kira alatnya itu mencukupi enggak gitu, atau hanya ala kadarnya aja. Nah, itu misalnya Mam harus tahu gitu. Begitupun untuk anak ADHD, anak hiperaktif, anak Down syndrome. Nah, terapinya itu kira-kira fasilitasnya itu bisa tercukupi enggak di tempat terapi yang akan kita tuju. Kalau misalnya enggak terpenuhi atau kurang, Mam bisa cari tempat yang lain, bisa tanya-tanya dulu sebelum memutuskan untuk terapi di tempat tersebut. Karena kalau misalnya tempat terapinya kurang fasilitasnya, itu nanti pada saat anak Mam terapinya udah lama gitu, udah beberapa bulan tapi perkembangannya nggak maksimal karena fasilitasnya itu memang kurang menunjang untuk kebutuhan anak kita. Nah, yang selanjutnya yaitu metode terapi. Nah, saat kita memutuskan anak kita untuk diterapi dan kita tahu terapi apa saja yang diperlukan oleh anak kita harus tahu metode terapinya itu apa. Kira-kira cocok nggak dengan anak kita. Dan metode terapi yang cocok dengan anak kita dan fasilitasnya kembali lagi bisa nggak untuk diterapkan ke anak kita atau memfasilitasi anak kita. Jadi metodenya itu harus cocok, terus fasilitasnya juga harus sesuai dengan kebutuhan anak kita. Oke, lanjut. Maaf ya kalau ada suara-suara apa gitu, karena ada kucing aku lagi main. Yang ketiga yaitu carilah lokasi atau tempat terapi yang strategis. Strategis dalam artian itu tidak terlalu jauh dari rumah, jadi
nggak PR banget pada saat mau nganter, mau jemput untuk anak kita terapi. Kalau misalnya memang di sekitar rumah kita, di area yang dekat dengan rumah kita memang nggak ada tempat terapi yang kita inginkan, nggak apa-apa agak jauhan, tapi jadwalnya benar-benar diatur mam gitu. Jadi jadwalnya memang kira-kira mam bisa atur, kira-kira kalau misalnya perjalanannya 1 jam atau bahkan 2 jam atau lebih dari 2 jam, nah itu jadwal terapinya diperhitungkan, jadi dicocokkan. Jadi walaupun lokasinya jauh, masih tetap terjangkau dalam segi waktu dan tenaga gitu. Jangan kalau misalnya mam tempat terapinya jauh, terus milih jam terapinya itu pagi-pagi sekali gitu, atau sore-sore sekali. Nah, sebaiknya di tengah-tengah. Jadi mam bisa menyesuaikan berangkatnya jam berapa, nanti pulangnya jam berapa. Kira-kira di perjalanan gimana. Nah, itu lokasi juga penting banget. Karena ada pada akhirnya orang tua yang mau cari fasilitas yang paling oke ternyata jauh dan akhirnya dipaksakan. Karena kan terapi itu kan continue, nggak cuma sehari 2 hari udah, tapi harus dilakukan terus menerus dalam waktu beberapa bulan, bahkan beberapa tahun terus menerus. Jadi kalau udah memutuskan untuk tempat terapinya di A, di B, di C, nah itu tuh harus dipikirin nanti, kan nggak mungkin terapi sehari 2 hari. Nanti untuk beberapa bulan ke depan, untuk beberapa tahun ke depan, kira-kira sanggup nggak dengan lokasinya, dengan tenaga yang harus kita keluarkan gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan itu lokasinya. Next, yang keempat. Nah, ini harus diperhatikan juga dan pasti diperhatikan. Kalau aku sih ini yang pertama. Jadi harganya, rate-nya, karena memang sih bedanya sih nggak jauh-jauh antara tempat terapi satu dan tempat terapi yang lain. Tapi kan lumayan, seperti yang aku bilang tadi. Karena terapi ini continue, jadi terus menerus, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terus menerus. Jadi sebelum memutuskan tempat terapi, kita tahu harganya sekian. Nah, kita harus pikirkan untuk dalam jangka panjang, kira-kira dengan harga yang sudah ditentukan tempat terapinya itu kira-kira kita bisa terus enggak gitu, maksudnya bisa terus lanjut enggak gitu. Jangan karena kita mikir oh sekarang lagi punya uang nih, bisa deh ini terapinya bayar sekian, tapi kan bulan depan, bulan selanjutnya, bulan selanjutnya, bulan selanjutnya, nah itu kan harus tetap dibayar, harus tetap dijalankan. Jangan karena kita gengsi dan lain sebagainya, akhirnya kita milih tempat terapi yang bagus tapi budget kita saat itu belum cukup. Akhirnya nanti di tengah jalan anaknya stop terapinya, lama cuti libur nggak terapi, nanti baru mulai terapi lagi. Nah itu nanti pada saat cuti atau libur itu kan akan mempengaruhi perkembangan si anak. Jadi benar-benar harus diperhatikan soal harganya. Yang terakhir yaitu sistem terapinya, tentang evaluasi terus perkembangan progres. Maksud aku di sini karena ada nggak banyak ya, ada beberapa tempat terapi yang aku temui si terapisnya itu tidak memberi report laporan harian gitu. Nah, sedangkan ada beberapa tempat terapi yang memberikan report atau laporan harian. Nah, untuk tempat terapi yang tidak memberikan report atau laporan harian, biasanya mereka punya alasan sendiri. Alasannya karena pengen reportnya nanti sekalian per 3 bulan atau per 6 bulan supaya lebih lebih efisien, lebih kelihatan gitu progres kemajuannya dalam waktu beberapa bulan itu apa aja. Ada tempat terapis yang seperti itu. Dan kemudian ada tempat terapi yang memang memberikan laporan tentang progres anak kita itu harian. Jadi setiap kali terapi selesai itu langsung ada reportnya, harus masuk ada catatannya pada saat terapi progresnya apa aja, hasilnya apa aja, dan apa yang harus dilakukan di rumah, apa yang harus dilanjutkan di rumah. Nah itu
dilaporkan pada saat anak selesai terapi. Nah, yang bagus sih seperti itu, Mam. Jadi kita tahu yang dilakukan si anak apa aja, bisa atau enggak. Misalnya hari itu dia terapinya itu nempel-nempelin gambar atau nyusun-nyusun barang. Nah, di rumah kita bisa lakukan lagi langsung gitu. Jadi kita tahu, jadi bisa berkesinambungan antara terapi di rumah dan aktivitas, maksud saya antara terapi di tempat terapi atau aktivitasnya di rumah itu bisa berkesinambungan. Nah, kalau misalnya dia reportnya itu nggak harian, dia per beberapa minggu atau per beberapa bulan, memang agak merepotkan kita si orang tua, karena kita jadinya agak susah. Jadi harus menerka-nerka apa aja yang dilakukan di tempat terapi, kemudian harus kita melakukan apa di rumah gitu. Tapi sebenarnya bisa dikomunikasiin, tapi ya nggak sedetail itu. Nah, memang mempermudah si terapisnya karena nggak perlu ngasih report harian kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya nggak ngasih report harian, si terapisnya itu dia bisa maksimal melakukan terapi. Kalau misalnya terapinya dia 1 jam, ya dia full terapi 1 jam gitu. Dia nggak perlu nyatet lagi untuk ngasih report ke orang tuanya. Tapi kalau reportnya harian, mungkin dari 1 jam terapi dia memerlukan waktu sekitar 10-15 menit atau 5 menit mungkin kalau cepet nulisnya, untuk ngasih report harian ke orang tuanya. Jadi efisien terapinya mungkin hanya sekitar 45 menit sampai 50 menit gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk yang reportnya itu beberapa minggu atau beberapa bulan, itu terapinya efektif. Terapi 1 jam ya 1 jam, semua ada plus minusnya, tinggal mam sesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih tempat terapi. Yang pertama yaitu fasilitas, yang kedua metode terapinya, yang ketiga lokasinya, yang keempat harga, dan yang kelima yaitu evaluasi atau report terapinya. Jadi mam gak perlu bingung-bingung lagi, kalau udah aku kasih tahu. Kalau misalnya mam suka dengan video ini, silahkan dipencet tombol like-nya dan share sebanyak-banyaknya ke akun sosmed kalian, karena orang lain pun berhak untuk mengetahui informasi yang penting ini, penting bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum, sarangheong, semoga bermanfaat.